Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai anak-anak semua, kembali lagi kita akan belajar ya anak-anak bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan masuk ke tema 3, subtema 3 muatan pembelajaran IPS. Nah, bagaimana anak-anak, pasti masih semangat kan? Setelah kemarin kita jeda PTS, sekarang kita akan lanjut belajar lagi dengan pembelajaran yang pastinya lebih menyenangkan ya. Nah, di mana hari ini yang akan kita pelajari yaitu adalah memanfaatkan sumber daya hayati. Nah, di mana tujuan pembelajarannya Pak Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui manfaat yang didapat dari pemanfaatan sumber daya hayati untuk kehidupan kita sebagai manusia. Baik, sebelum kita lanjut belajar, Pak Guru akan berikan kalian yang namanya apersepsi, di mana Pak Guru akan memberikan kalian sebuah soal, dan jika kalian bisa menjawab, Pak Guru akan tambahkan poin nilai kalian. Nah, adapun soalnya yaitu dengan cara apa saja sumber daya hayati dimanfaatkan oleh manusia. Nah, Pak Guru ulangi ya, dengan cara apa saja sumber daya hayati dimanfaatkan oleh manusia. Jika kalian sudah tahu, bisa kalian jawab di kolom komentar atau bisa kalian japri ke WA guru wali kalian. Nah, sebelum kalian menjawab, kita akan belajar dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati, di mana makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tapi salah satunya merupakan salah satu sumber daya alam hayati, dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Nah, kira-kira hewan apa lagi ya yang dimanfaatkan dagingnya oleh manusia? Pasti kalian sudah tahu dong. Nah, kita akan lanjut ya. Selanjutnya adalah dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan sekitar kita. Kita rawat tumbuhan dengan baik, memberikan manfaat yaitu memperindah lingkungan. Lalu dengan kita merawat hewan berarti kita sudah mendapatkan sumber bahan makanan untuk kehidupan kita. Iya, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama contohnya, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Siapa di sini suka makan buah mangga? Ya, Pak Guru juga suka. Selain buah mangga, buah apa lagi yang bisa kita makan? Pasti banyak ya. Nah, selain tumbuhan, hewan pun jika kita rawat akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah ayam. Yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah sebagai bahan makanan. Nah, daging ayam, telur ayam itu merupakan salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus bisa merawat hewan ayam tersebut agar bisa
terus menghasilkan telur dan terus menghasilkan daging untuk kehidupan kita ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa saja ya? Mari kita simak. Contohnya adalah yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan anak-anak, karena banyak sekali dampak yang bisa timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, pastinya semua anak-anak bisa menjawab. Jadi intinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah di tempat sampah. Dan kita juga harus memilah sampah tersebut anak-anak. Tidak boleh kita campur ya, sampah organik, sampah non-organik tidak boleh dicampur. Kita juga harus memilah sampah. Selain kita membuang sampah pada tempat sampah, kita harus memilah sampah itu. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam yaitu menyiram dan merawat tanaman. Ya, jadi tanaman yang ada di rumah yang fungsinya untuk memperindah rumah kita, memperindah lingkungan kita siram, kita rawat, kita berikan pupuk. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang sekiranya mengganggu, itu bisa kita cabuti ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah menanam tumbuhan. Nah, tanamlah tumbuhan yang memang berguna atau bermanfaat untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita di rumah. Salah satunya bisa kita tanam yaitu adalah toga atau tanaman obat keluarga. Nah, ada beberapa jenis toga yang bisa kita tanam dan nanti kita akan pelajari di muatan pembelajaran IPA ya. Nah, ya jadi intinya kita harus menanam tumbuhan agar lingkungan kita bisa terlihat asri, bisa terlihat bagus dan keseimbangan sumber daya alam bisa terjadi. Selanjutnya yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik. Jika kita memiliki hewan peliharaan di rumah, mari kita rawat. Jangan kita siksa hewan peliharaan yang kita pelihara. Kita bisa memelihara kucing, kita bisa memelihara anjing, kita bisa memelihara ikan. Atau mungkin kalian hobi memelihara ayam misalnya. Kita selain merawat hewan peliharaan kita, ayam tersebut juga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita pastinya ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh dimanfaatkan berlebihan, tidak boleh dihabiskan sekarang. Jadi intinya seberapa kita perlu, sekian kita habiskan. Jadi tidak boleh kita menghabiskan semua sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Intinya manfaatkanlah sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak sekalian, sekianlah materi IPS untuk hari ini. Nanti untuk tugasnya Pak Guru akan share di grup, karena untuk minggu ini Pak Guru akan fokuskan tugas kalian itu adalah tugas keterampilan ya anak-anak ya. Jadi kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.